Kartunya ini merupakan sumber energi yang terbarukan atau tak terbarukan. Oke, silakan. Yang pertama ini Firman. Terbarukan karena lemon itu kalau mati bisa ditanam kembali. Oke, sekarang saya mau satu anak maju. Siapa yang mau maju? Ayo maju. Ini tiga anak tanyain dari saya. Silakan dipilih kartunya. Bisa ditunjukkan ke kamera. Zikri dapat apa? Dapat matahari. Matahari itu terbarukan atau tak terbarukan? Terbarukan. Oke, karena matahari selamanya akan ada. Tepuk tangan untuk Zikri. Itu dapat apa itu? Lempengan besi. Ini besi ya. Itu terbarukan atau tak terbarukan itu? Tak terbarukan. Oke, tak terbarukan. Tepuk tangan untuk itu. Selanjutnya dapat ditunjukkan itu pohon sawit. Itu terbarukan atau tak terbarukan? Oke, karena dia sejenis tumbuhan. Kemarin kalau terbarukan itu ada apa saja contohnya? Matahari, angin, air, tumbuhan, dan juga ini saya punya sebuah scrapbook. Ada yang sudah pernah lihat scrapbook? Nah, scrapbook ini nanti akan saya kelilingkan. Jadi ini nanti akan berkunjung ke tiap kelompok dan tiap kelompoknya punya waktu 5 menit untuk mempelajari scrapbook ini. Jadi silakan ingat-ingat apa saja yang ada di scrapbook. Urutannya gimana Bu? Dari kelompok 1. Kelompok 1 5 menit. Selama kelompok 1 belajar, kelompok yang lain tidak boleh rame. Harus menunggu gilirannya ya. Nanti saya giliran. Bisa dipahami? Bisa. Kalau ada sesuatu hal yang penting yang perlu dicatat, silakan dicatat di catatan kelompoknya, ya. Kita dibuatkan dulu.
mengganti atau pilihan lain. Kenapa sih ada energi alternatif? Berarti kenapa ada energi alternatif? Kenapa ada energi alternatif? Aktivitas karena mengganti energi. Ya benar. Karena mengganti untuk energi yang kemungkinan bisa habis. Contohnya minyak bumi, batu bara. Itu kan didapatnya dengan cara apa? Itu didapatkannya dengan cara menggali. Kalau bumi kita digali lama-lama akan menjadi rusak, habis sumber dayanya. Bu, nanti kita nggak bisa jalan-jalan pakai motor dong kalau nggak ada Pertalite, Pertamina. Iya benar. Kalau habis kita nggak bisa menjalankan mesin, kita nggak bisa menikmati kipas angin, kita kalau malam nggak bisa menyalakan lampu dan lain sebagainya. Oleh sebab itu manusia mencari penggantinya atau energi alternatif. Tadi energi alternatif itu berasal dari energi yang terbarukan apa tak terbarukan? Tak terbarukan. Nah, jadi sumber energi yang terbarukan atau yang selalu ada seperti matahari, angin, air, tumbuhan, sampai kotoran hewan bisa dijadikan energi alternatif. Tadi kalau matahari itu dimanfaatkan melalui benda namanya apa? Panel surya. Kalau pembangkit listrik tenaga air kita temui di mana? Jadi air yang deras bisa menggerakkan kincir air. Kincir air kalau angin kincir angin. Tadi kalian juga sudah belajar apa sih kelebihan dari energi alternatif? Ada yang bisa? Kelebihan, Gladys. Kelebihan energi alternatif tadi apa? Ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi. Tapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya apa? Biaya sangat mahal. Apa lagi? Tidak bisa dilakukan dalam Tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat karena harus kita mengumpulkan dulu banyak kotoran. Terus apa lagi? Kekurangannya tidak di semua tempat bisa. Seperti kincir angin. Kalau kita tahu kincir angin itu kebanyakan di negara mana? Belanda. Karena di sana terdapat banyak angin. Kalau anginnya cuma semilir, kincir anginnya nggak bisa berputar. Kalau nggak bisa berputar, berarti dia tidak bisa menghasilkan listrik. Ya, dari sini ada yang bisa menjelaskan isi scrapbook di depan kelas? Siapa yang berani? Menunjukkan scrapbooknya sambil dipegang. Siapa yang mau? Kalau nggak mau saya yang tunjuk. Saya yang tunjuk ya. Sekarang tanggal berapa? 20, 30. Jumlah muridnya berapa? 30 kurangi 24. 6. Diceritakan, mungkin kan tadi ada yang tidak membaca ya toh? Aduh, paham. Silakan diterangkan di depan Aura. Ya. Dia sudah dibuka sambil dibaca. Jadi yang pertama teman-teman, saya yang pegang ini. Nah, pertama ada apa sih? Pengertian sumber energi alternatif. Sumber, artinya sumber apa Aura? Terus, kalau energi adalah kemampuan untuk melakukan
Seperti yang sudah dibahas. Kenapa ada energi alternatif? Kita Aktivitas pertambangan atau promosi jelas batu bara, minyak bumi yang terus menerus lama-lamaan pasti habis karena kita butuh energi lain untuk berbagi. Macam-macam sumber energi alternatif. Pertama ada matahari, terus air, angin, biogas, dan biomasa. Semua energi alternatif berasal dari energi terbarukan atau dapat diperbarui. Depan, berarti kalau minyak bumi itu bisa untuk energi alternatif nggak? Ya, bisa. Bisa. Bisa apa enggak? Jadi energi alternatif berasal dari energi terbarukan. Jadi minyak bumi, batu bara, emas, intan permata yang digali-gali semuanya itu bukan termasuk energi alternatif. Nah, yang pertama ada matahari. Matahari dapat digunakan sebagai pembangkit listrik menggunakan alat bernama panas bumi. Bagaimana cara kerjanya pada siang hari? Panas surya akan menyerap cahaya matahari dan menampungnya pada sebuah butiran. Panel surya ada di satu atap rumah, dua mesin motor tenaga surya, tiga lampu lalu lintas tenaga surya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada angin. Kalau untuk angin, pembangkit listriknya namanya apa, Alkifa? Pembangkit listrik yang pakai tenaga angin itu namanya apa? PLTB itu panjangannya apa? Nah, alatnya pakai apa kalau pembangkit listrik? Kalau di Indonesia sudah ada banyak apa belum? Kebanyakan kalau di Indonesia pakai apa? Nah, karena anginnya tidak sekencang di Belanda. Nah, untuk PLTA sendiri, Aura, yang terbesar di Indonesia ada di mana? Kalau di Blitar, ada berapa? Di mana? Tadi sama juga belajar tentang energi alternatif dari bahan biomasa. Biomasa itu berasal dari apa? Tumbuhan, tahu? Hewan. Tumbuhan apa saja yang bisa digunakan sebagai biomasa? Biogas itu apa, Aura? Energi yang ramah lingkungan sebab setelah diolah daun busuk akan menghilang. Di balik bau yang tidak sedap, kotoran dari binatang senang bermanfaat sebagai energi alternatif mengganti LPG. Berarti kotorannya sapi itu bisa untuk mengganti LPG. Yang dipakai itu kotorannya apa gasnya? Gasnya, bukan kotorannya orang kok letongi dijiko terus digengompak nih, gini enggak ya? Jadi gasnya atau uapnya. Di Blitar emangnya ada. Kalau pengen tahu bisa ke Selopuro, ke daerah Jambewangi, ke tetangganya Busolik. Jadi tetangganya Busolik itu punya sapi jumlahnya 28 atau 30. Nah, itu dia punya alat untuk menampung. Nanti kotorannya setelah ditampung, gasnya diambil, bisa untuk biogas. Kelebihannya apa saja tadi? Tadi kan disebutkan masih dua ya. Yang pertama ramah lingkungan, yang kedua apa, Aura? Bisa untuk jangka panjang. Karena energinya terbarukan seperti matahari. Kalau belum kiamat mataharinya pasti panggang ada. Yang ketiga, Mengurangi emisi rumah kaca di atmosfer. yang keempat,
tidak bergantung pada bahan bakar. Karena bisa diambil di sekitar kita. Kayak misalnya tanaman itu kan nggak perlu beli gitu, tapi harus punya tanaman nih. Kalau nggak punya tanaman nih nggak mau beli. Ya. Sumber energinya akan selalu ada. Yang terakhir, tidak menimbulkan polusi. Kemudian yang terakhir, kekurangan dari energi alternatif yang pertama, butuh infrastruktur yang memadai. Alatnya harus pakai alat yang canggih. Kalau alatnya nggak canggih nggak bisa. Yang kedua, tidak semua tempat bisa atau tidak fleksibel. Misalnya dari kincerannya ning dawung, kira-kira kincerang ini iso muter apa enggak? Kenapa? Karena anginnya tidak kencang. Yang ketiga, butuh banyak biaya. Kira-kira kalau bikin kincerang seperti ini biayanya banyak nggak? Banyak. Untuk itulah energi alternatif ini juga masih memiliki kekurangan. Yang terakhir, belum bisa digunakan dalam waktu dekat. Dari sini sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang akan tanya. Saya Bu tanya. Ada tanya. Bayu itu artinya apa? Apa? PLTP kemarin itu tenaga bayu. Artinya itu apa? Bayu itu nama lain dari angin. Nama lain dari angin. Bahasa lain dari angin itu bayu. Kesadaran bukan lagi nabung itu Apa? Iya, makanya tidak bisa jadi energi alternatif. Seperti tadi kan saya tanya sumber energi itu apa saja. Terus dari sini, yang ini bisa diperbarui, yang ini tidak bisa diperbarui. Jadi fosil itu dari hewan yang hidup jutaan tahun lalu. Lama-kelamaan fosilnya itu akan berubah menjadi minyak, tapi di lapisan bumi yang dalam. Orang kok sama gugur semeter terus minyak enggak. Jadi harus dibor, melakukan pengeboran. Nah, jadi dia di dalam menghasilkan minyak dari fosilnya. Tanya apa, Nena? bukan ada yang tak terbakar itu namanya kesadaran. Hah? Dalam. Itu terbuat dari apa? Gas. Bumi kita itu kan ada enggak di lapisan bawahnya itu kan mengandung gas juga. Tanya apa?
A few moments later. Nah, kita akan menyanyikan lagu tentang energi alternatif pakai nadanya lagu Anak Kambing Saya. Ada yang sudah tahu lagunya? Ada gimana anak kambing saya? Anak kambing saya.
salah.